Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tes scanner produknya dari Fujitsu, serinya FI6130. Ada orderannya di Shopee ya. Ada orderannya di Shopee buat sebentar. Orderannya di Shopee ya. Ini scanner bisa scan maksimum itu folio ya. Folio duplex color. Bisa duplex atau dua sisi, scan dua sisi ya. Empah Fahrus ya. P. Makhrus. Baik, saya akan tes dulu unitnya buat Pak P. Makhrus. Ini unit kita akan tes pakai dokumen size-nya A4. Nanti saya sisipkan satu dokumen yang full color ya. Tapi ukurannya di bawah A4 ya, yang ini. Ini potongan majalah. Ya, sobek mungkin permukaannya nggak rata. Nanti kita akan lihat untuk tulisannya ya. Tulisannya kalau misalkan diposisikan di dokumen color ya. Saya taruh aja di sini langsung. Posisinya saya random. Kenapa saya bilang random? Ini tulisannya ada yang terbalik, ada yang posisi vertikal, ada yang terbalik ya. Posisi tulisannya ya. Jadi nanti Anda kalau misalkan proses scanning, jangan terbalik seperti ini ya. Diposisikan rata semua, ngadepnya ke atas semua ya. Jadi biar rapih seperti itu. Ya. Kita akan masuk di aplikasinya. Aplikasinya saya gunakan aplikasi bawaan Scan-O Pro atau lebih banyak orang nyebutnya gampangnya Skanda Pro ya. Nah, seperti ini. Skanda Pro ya. Nah, di sini kita wajib select scanner terlebih dahulu. Kita klik scan, select scanner. Terus kita tunggu sampai unitnya terbaca di aplikasi ya. Nah, seperti ini. Ini di sini ada dua aplikasi ya. Ada dua aplikasi, unitnya nih dengan unit yang sama, tapi aplikasinya berbeda. Kalau Paperstream ini aplikasi terbaru. Terus Fujitsu yang bawah ini aplikasi lama ya, versi 6 dan ini versi 8 yang atas ya. Saya mau gunakan versi yang 8. Kita select. Kalau sudah, kita masuk di sini di select scanner atau scan setting. Klik di situ. Kita masuk nantinya di penyimpanan terlebih dahulu. Pak Makhrus ya. Pak Makhrus. Untuk penyimpanan di sini saya taruhnya di desktop. Silakan disesuaikan sama PC masing-masing untuk proses penimpanannya ya. Nanti karena ini berbeda, saya taruhnya di desktop aja biar gampang ya. Bahkan Anda juga bisa bikin folder baru di sini. Misalkan di desktop terus bikin folder baru ya. Oke. Untuk penyimpanan di desktop atas nama file name-nya Pak Makhrus. Terus formatnya di sini saya pakainya PDF ya. Ada juga file atau format yang lain. Anda bisa sesuaikan di sini. Ada single page PDF, ini satu-satu ya. Kalau single page PDF itu satu-satu. Kalau PDF file nantinya atau yang PDF file yang ini ada yang A, ada yang PDF aja ya. Ini dibikin satu file ya. Kalau ini terpisah nanti filenya satu-satu ya. Halaman apa namanya? Si halamannya satu-satu. Kalau ini halamannya jadi satu ya. Jadi satu file seperti itu. Oke, kita masuk di scan setting. Ini settingnya udah sampai di sini aja. Jadi atas nama apa atau filenya apa, disimpannya di mana, formatnya apa ya di sini. Nah, di sini kita akan menentukan DPI dan ukuran kertasnya ya. Klik scanner setting. Untuk centangannya ini default ya. Kalau misalkan ada yang berbeda, Anda bisa sesuaikan di sini. Ya, ini centangannya seperti ini. Nah, di sini ini ada mode simple, ada juga mode advance. Kalau simpelnya, Anda tentukan warnanya di scan ini, di hasil scannya nanti mau hitam putih atau grey atau color ya. Anda tentukan warnanya, tentukan juga DPI-nya maksimum di 600, tentukan ukuran dokumennya ya. Yang Anda mau scan itu ukurannya ukuran apa ya.
Mau legal kah, A4 atau A5 ya, atau letter. Di sini posisinya mau front side atau back side atau boot side. Boot side itu dua sisi ya, atau depan belakang. Atau front side di bagian depannya aja. Bedanya kalau yang ini, front side-nya ini, scanner ini ya, kalau ngadepnya gambarnya ke sini atau tulisannya ke sini, ini back side ya. Kalau misalkan front side, ini dibalik ya, seperti ini. Dibalik. Atau gambar yang ini deh, gambarnya, karena ini ada gambarnya. Ini kalau posisi gini, ini back side. Kalau misalkan dibalik, ini front side. Seperti itu ya. Karena ini dokumennya duplex atau dua sisi, nah ini dua sisi ya. Dua sisi. Jadi saya taruhnya seperti ini aja, karena nanti akan kena scan dia bolak-balik ya. Beda kalau misalkan Anda tentukan di sini udah ada nomor halaman. Nah itu tidak boleh terpisah ya. Tidak boleh seling-selang-seling begitu ya. Jadi nantinya acak-acakan ya. Oke, ini mode simple. Ada juga mode advance. Oh, ini continue buat apa? Ini kalau misalkan Anda mau scan continue, Anda tinggal ubah aja di sini mau manual, mau automatic, mau off. Kalau continue itu Anda nanti kalau misalkan taruh dokumen dia langsung scan secara otomatis. Itu yang automatic. Kalau manual Anda tinggal klik nanti lanjut gitu ya. Oke, saya klik yang manual aja. Ini yang mode simple. Ada mode advance. Anda bisa sesuaikan. Pada intinya sama ya. Untuk warna Anda bisa tentukan, posisinya Anda, sortnya Anda tentukan juga, boot side ya, resolusi 200, maksimum sampai di angka 1200, beda yang sama yang tadi, hanya sampai di 600 saja. Paper size-nya saya gunakan A4 ya, maksimumnya ini legal ya. Terus di sini juga ada image, sub ya, saya gunakan. Terus page-nya di sini pakai croppingnya ya, cropping saya pakai automatic size karena ada satu di bawah A4 ya. Automatic size ini Anda bisa gunakan kalau misalkan ukurannya berbeda-beda ya, dari mulai F4, A4, terus ada lagi di bawahnya ya. Anda bisa gunakan automatic size. Ya, kalau misalkan Anda tidak sesuai, Anda bisa pakai yang descale aja kalau misalkan yang agak miring-miring, atau misalkan pakai non. Silahkan di-explore untuk posisinya ya. Nah, di sini saya aktifkan juga rotation yang mudah-mudahan nantinya dapat ya untuk rotate tulisannya ya, seperti itu. Kalau sudah saya klik OK. Saya klik save. Di sini Anda klik scan. Anda bisa gunakan klik scan di sini. Kalau posisi di sini Anda juga bisa gunakan klik scan, tapi di OK dulu, ini nanti menghilang baru tampil di sini. Atau bisa juga di atas. Banyak ya untuk proses scanningnya. Saya klik di sini saja. Ini saya akan scan nantinya 2 kali ya. Saya kasih preview di sini. Ada tampilan previewnya. Untuk proses scanning, Anda harus tahu dulu ya, dokumennya yang Anda masukkan ada berapa lembar. Anda wajib tahu dulu. Jangan sampai nanti Anda kecolongan ya. Kecolongan yang harusnya 10 lembar, ini kok ngilang gitu ya. Tak taunya ada yang double ya. Kecuali Anda pelototin proses scanningnya ya. Seperti itu. Jadi Anda wajib juga tahu dokumen Anda yang Anda masukkan ada berapa lembar ya. Nah, ini prosesnya pada saat preview, ada preview seperti ini ya. Ini saya kasih lihat untuk performanya, nanti seperti ini saya tangkringin. Saya taruh lagi untuk dokumennya, saya akan scan 2 kali. Untuk memastikan bahwa unit ini tidak ada masalah ya. Saya klik scan. Saya kasih lihat untuk performanya ya. Ini saya kasih di angka 200 dpi ya. Harusnya dengan Anda ngeliatin proses scanningnya, Anda bisa ngelihat di sini dokumen yang di scan-nya itu tidak ada yang double-double ya, seperti itu. Kalau misalkan ada yang double, ya berarti nanti ada yang hilang begitu ya, padahal itu double. Oke, seperti ini. Total scan-nya di sini Anda nanti bisa lihat ya. Saya klik finish. Saya taruhnya di desktop atas nama Pak Makhrus ya. Saya klik OK aja. Ini saya minimize untuk aplikasinya Pak Makhrus. Saya buka dulu. Nah, seperti ini untuk hasil scan-nya. Totalnya ada 40 halaman ya. Dalam satu file di sini ada 40 halaman. Kita scroll.
Nah, ini halaman yang ketiga ya. Ini kedua, ini ketiga ya, seperti itu. Kita akan lihat, saya gedein aja ya, biar tampak jelas di sini untuk tulisannya. Anda bisa cek di sini tulisannya tidak ada yang ngeblur. Memang hitam putih di sini, makanya saya sisipkan satu warna. Nah, seperti ini ya. Sengaja saya sisipkan satu warna biar Anda bisa ngelihat untuk tulisannya di sini. Ini duplek ya, atau dua sisi. Ini tampak belakang dan tampak depan yang ini. Seperti ini ya. Jelas. Jadi yang lainnya aman ya, seperti ini. Oke. Itu aja untuk hasil tesnya. Totalnya ada 40 halaman. Sebetulnya cukup ngelihat di dua sisi ini aja. Misalkan salah satu, mana tadi yang color ya? Cukup ngelihat yang ini aja, kalau misalkan bagus, yang lainnya bagus ya. Nah, misalkan Anda ngelihat di sini bagus tulisannya, tidak ngeblur. Terus yang ini juga bagus ya tulisannya. Tidak ada garis di sini ya. Aman. Berarti yang lainnya insya Allah aman ya. Oke, seperti itu untuk hasil tesnya. Ada yang penting lagi di sini untuk serial number ya. Ini wajib saya kasih lihat untuk serial numbernya. Jadi pada saat saya tes di sini ada serial number yang saya harus kasih lihat untuk memastikan bahwa unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim ya. Karena di sini nggak kelihatan di kamera, saya bantu pakai handphone. Saya bantu pakai handphone biar kelihatan ya. Soalnya kalau misalkan seperti ini nggak kelihatan. Jadi saya kasih lihat untuk serial numbernya. Kalau sampah gini juga nggak kelihatan ya, walaupun saya gedein. Nah, nih. Ini untuk serial numbernya 196014 ya. Ini serial numbernya Serno ya, 196014. Oke, itu aja untuk hasil tesnya. Sekian, terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum. Oh iya, kelengkapannya nanti saya kasih kabel data, adaptor, kabel power, driver sama software nanti saya kasih berbentuk barcode ya. Ini bisa dilepas.